Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, kenalin, saya Retno yang akan mengenangani Ibu hari ini. Ibu bisa memanggil saya Visio. Baik Visio. Boleh kenalin diri Ibu? Pagi Visio, saya namanya pasien Ibu Sri. Oke, kalau boleh tahu tanggal lahir Ibu kapan? Saya lahir 1 April 1982. Baik, berarti saat ini usianya Ibu itu udah 40 tahun ya, Bu? Benar Visio. Baik, Ibu. Sebelumnya untuk aktivitas sehari-hari atau pekerjaan Ibu itu apa? Saya bekerja part-time sebagai akuntan Visio. Oh, gitu. Lalu untuk hobi Ibu sendiri itu apa? Hobi saya itu olahraga Visio, tapi akhir-akhir ini saya jarang olahraga karena badan saya tuh lemas gitu Visio. Baik, untuk tempat tinggal Ibu sekarang itu di mana? Tempat tinggal saya di Tangerang. Baik, kalau boleh tahu, Ibu ini datang ke fisioterapi dengan keluhan apa? Badan saya tuh lemes gitu belakangan ini, terus kayak berdiri gitu rasanya mau jatuh, terus saya ngerasa nyeri badan gitu, tapi udah mulai berkurang sih Visio. Baik, nyerinya itu udah berapa hari atau udah dirasakan kapan tuh? 10 hari yang lalu Visio. Baik, Ibu, nyerinya itu timbul saat Ibu melakukan apa? Saat saya beraktivitas. Baik, dan nyeri itu turun ketika Ibu melakukan aktivitas apa, Bu? Atau saat istirahat? Ya, saat saya istirahat. Baik, Ibu, kalau boleh digambarkan nih, rasa nyerinya itu pada saat aktivitas itu berapa, Bu? Jadi kalau 0 itu tidak ada nyeri, kalau 5 itu nyerinya sedang, kalau 10 itu nyerinya nyeri sekali, Bu. 8. Nah, kalau saat istirahat nih, Bu, kalau saat istirahat ada di skala berapa, Bu? 4. Nyerinya itu apakah bersifat kayak konstan, tetap gitu, atau dia hilang timbul gitu, Bu? Konstan gitu. Baik, Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu tinggal di rumah bersama siapa? Bersama suami dan 2 anak saya. Lalu lingkungan tempat tinggal Ibu itu seperti apa? Apakah rumah Ibu bertingkat? Iya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan ya, Bu. Baik Visio. Baik, Ibu, jadi pemeriksaan yang pertama itu survei untuk menilai kualitas hidup Ibu. Jadi yang pertama itu secara keseluruhan gimana Ibu menilai kualitas hidup Ibu. 0 itu buruk, 5 itu sedang, dan 10 itu kualitas hidup Ibu baik. 7. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, seberapa parah nyeri tubuh Ibu yang Ibu alami di 4 minggu terakhir? Tidak nyeri, nyeri ringan, sedang, parah, atau sangat parah? Sangat parah. Sangat parah, baik. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu akhir-akhir ini merasa tenang dan tentram? Kalau 0 itu tidak tenang, 5 sesekali, dan 10 setiap saat. 5. Baik, kita akan ke pemeriksaan selanjutnya ya, Bu. Selanjutnya terdapat pemeriksaan work balance scale ya, Bu. Tujuannya itu untuk melihat keseimbangan Ibu. Jadi saya akan contohkan.
Jadi nanti Ibu berdiri dan tahan 3-4 menit. Berdiri tanpa ada sanggahan ya Bu. Baik, Fis. Baik, coba Ibu berdiri. Tidak bisa, Visio. Baik, kita ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Nah, sekarang kita akan latihan ya Bu. Untuk yang pertama itu ada breathing exercise. Nah, Ibu boleh tiduran terlebih dahulu. Ibu kakinya ditekuk kedua-duanya. Lalu nanti angkat pantatnya ya Bu. Nah, seperti itu. Lalu lagi Bu, coba angkat pantatnya. Lagi Bu, angkat pantatnya. Lalu diluruskan kembali. Selanjutnya latihan yang kedua itu stretching ya Bu. Jadi kakinya itu diangkat ke atas gitu. Lalu nanti saya akan tahan. Baik, saya akan tahan. Kaki yang sebelahnya Bu. Baik, Ibu latihan sudah selesai. Jangan lupa latihan-latihan yang telah diberikan tadi dilakukan di rumah ya Bu. Baik, Visio. Terima kasih. Amyotrophic lateral sclerosis. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Nurmarta. Di sini saya akan menjadi fisioterapis yang menangani Bapak. Sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak? Nama saya Kristo Tanuwijoyo. Kalau tempat tanggal lahirnya Pak? Jakarta 2 April 1996. Baik. Keluhan utama Bapak datang ke sini itu apa Pak? Jadi saya merasa lemah menyeluruh, kram otot dan nyeri di lengan dan kaki. Selain itu juga baru-baru ini saya jatuh, jadi saya ngebatasin pekerjaan akhirnya. Baik, sebelumnya Bapak udah pernah ke dokter? Jadi 1 tahun yang lalu saya ada kram gara-gara main sepak bola, lalu jatuh tuh di tengah pertandingan. Lalu akhirnya saya konsultasi ke dokter keluarga saya gitu karena udah jatuh sama kram. Lalu dokter keluarga saya tuh nyuruh rujuk aja ke ahli saraf gitu. Dan gara-gara itu saya juga baru tuh dapet diagnosis ALS dari dokter gitu. Lalu saat ini saya perawatannya obat Riluzole gitu, resep dari dokter. Apakah sebelumnya Bapak pernah sakit hal serupa? Tidak ada sih Visio. Lalu Bapak ada riwayat penyakit keluarga atau tidak? Di keluarga saya juga nggak ada yang ALS sih. Baik, untuk tempat tinggal, Bapak tinggal sama siapa Pak? Lalu rumah Bapak itu kira-kira berapa lantai ya Pak? Jadi rumah saya itu 3 lantai. Saya tinggal sama ibu, ayah, sama adik perempuan saya. Lalu aktivitas Bapak di rumah biasanya ngapain aja Pak? Hobi Bapak juga ngapain nih? Biasanya saya hobinya main bola, terus nonton juga olahraga sama hiking sama keluarga. Kalau ketemu temen itu gimana Pak? Ada interaksi sama temen nggak? Iya ada. Biasanya akhir minggu atau akhir pekan itu nonton pertandingan sepak bola sama teman-teman saya. Baik, kalau boleh tahu emang pekerjaan Bapak itu apa ya Pak? Saya dulu bekerja di Indomaret, jadi kalau di Indomaret ngelakuinnya tugas-tugas kayak nyimpen barang di rak, nurunin barang itu saya yang ngerjain biasanya. Tapi saya udah berhenti 3 bulan lalu, soalnya kan saya sekarang udah nih gara-gara cuti medis, sulit juga tuh kalau ngangkat-ngangkat yang berat. Lalu kan kontrol untuk letakin benda juga sekarang saya udah mengurang gitu ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vital sign terlebih dahulu ya Pak. Berikut merupakan data riwayat penyakit dari pasien.
Berikut hasil pemeriksaan umum pasien. Berikut merupakan pemeriksaan inspeksi dinamis pada pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ROM ya Pak. Kalau saya bilang tekuk, tekuk aja pelan-pelan ya Pak. Baik, ya seperti itu. Baik, sudah. Selanjutnya Bapak bisa tolong berdiri sebentar ya Pak. Baik, hati-hati ya Pak. Lalu saya ingin minta Bapak untuk tegakkan badan Bapak selama 30 detik ya Pak. Baik, saya lepas tahanannya lalu tegak selama 30 detik. Berikut hasil pemeriksaan ROM, pemeriksaan neurologis, pemeriksaan spesifik, Baik, selanjutnya kita akan melakukan ROM exercise ya Pak. Saya akan membantu Bapak untuk menekuk siku Bapak. Baik, seperti ini. Diulangi terus ya Pak. Lalu, lakukan hal yang sama pada bagian tungkai bawahnya juga ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan stretching pada lengan Bapak ya Pak. Lalu kita tahan sampai 8 detik ya Pak. Baik, untuk menangani permasalahan batuk Bapak, kita akan melakukan yang namanya huffing puffing. Jadi nanti Bapak bisa tarik nafas terlebih dahulu. Lagi tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lagi yang ketiga. Nanti Bapak bisa sekencangnya. Gitu, 1, 2, 3. Kayak gitu ya Pak. Lagi tarik nafas lagi. Nah, lalu abis ini kita tarik nafas yang dalam. Lalu pas ekspirasi atau mengeluarkan nafas, Bapak batuk 2 kali yang kencang ya. 1, 2, 3. Batuk yang kencang. Iya. Untuk home programnya, Bapak bisa melakukan latihan-latihan yang tadi kita lakukan di rumah ya Pak secara rutin. Apalagi jika Bapak ada batuk, itu juga dapat melakukan latihan huffing puffing seperti tadi. Lalu selanjutnya Bapak juga bisa melakukan stretching agar ototnya tidak kaku lagi gitu ya Pak. Lalu latihan untuk ROM untuk meningkatkan lingkup gerak sendi Bapak. Selanjutnya, Bapak juga harus sering melakukan positioning untuk tubuh Bapak agar tidak terjadinya ulcus decubitus ya Pak. Lalu untuk transfer ambulasi, biasakan Bapak dari tidur ke berdiri usahakan ada rotasi terang, jadi tidak sekaligus untuk berdirinya ya Pak. Terima kasih ya Pak, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Visio.